Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara. Puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah Palembang. Saya ingin sharingkan tentang satu tema yang penting hari ini. Saya beri judul Spirit of Skandalon, saudaraku. Saya percaya saudara akan diberkati dengan pesan ini. Saudara bisa simak dengan baik. Dan yang terlebih adalah kita mari konsentrasikan diri kita. Kita akan berdoa, memuji, menyembah. Kita akan masuk hadirat Tuhan. Kita minta biarlah Tuhan mengubah, memperbaharui hati dan pikiran kita. Mari saudara kita akan siapkan diri, kita akan sama-sama memulai menara doa kita dengan bersatu di dalam doa pembukaan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu, untuk kemurahanmu, untuk kebaikanmu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh ya Tuhan perkenankan kami untuk berada di menara doa. Hari ini yang kami minta Tuhan, permudah setiap kami masuk dalam hadirat. Sucikan, kuduskan setiap hati kami. Ampuni dosa dan salah kami ya Tuhan. Basuh kami semua dengan kuasa darah-Mu. Biarlah ya Tuhan Kau yang memimpin doa ini, pujian penyembahan ini. Bahkan Tuhan berbicara lewat sabda firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Makasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Haleluya, makasih Tuhan Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya.
katakan yang terutama, haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Sembali haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Lebih lagi, oh, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Mari angkat tanganmu sembari, oh, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta
Oh ya lama, Holy Spirit reign down. Holy Spirit reign down. Rain down, rain on us. Oh, Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain down, rain on us, Holy Spirit, oh, Holy Spirit, rain down, Holy Spirit, yeah, Holy Spirit, rain down. Buka suaranya saudara, minta Roh Kudus, biarlah Engkau hujani siap kami. Oh ya lama dengan roh hikmat-Mu, roh wahyu Yesus. Oh ya lama. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain down, rain down. Rain down, rain on us. Holy Spirit, you are welcome here. Yes. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our heart long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our heart long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain down, rain on us. Whoa. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain down, rain on us. Makasih ya Tuhan. Tuhan, saat ini saat yang indah, saat dimana kami ada di hadirat-Mu. Tuhan, aku berdoa secara khusus, secara pribadi untuk anak-Mu ini ya Bapa. Anak-anak-Mu yang Tuhan hari-hari ini sedang berduka cita, mereka sedih, mereka sangat terluka ya Bapa. Apapun itu penyebabnya ya Tuhan, aku minta biarlah kasih-Mu ya Bapa
Curahkan dalam hati anakmu ini oleh Roh Kudus yang dikaruniakan buat kami. Kalau kasih-Mu dicurahkan menjamah hati kami, menyentuh hati kami ya Bapa, maka Engkau pulihkan ya Tuhan setiap luka. Engkau berikan ya Tuhan kekuatan dan semangat yang baru ya Tuhan. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, beri iman buat setiap anak-anak-Mu. Beri iman buat setiap kami ya Tuhan. Ya Tuhan, untuk terus ya Tuhan berjalan ya Tuhan di dalam rencana dan kehendak-Mu ya Bapa. Aku berdoa di dalam nama Yesus, apapun tantangan, apapun masalah yang mereka hadapi hari-hari ini, biarlah ya Tuhan Kau bukakan hati anak-anak-Mu ini. Beri kekuatan dan keteguhan hati mereka. Ya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang bisa dipercaya. Engkau Allah yang bisa diandalkan. Tuhan, biarlah Kau jamah. Kuatkan, teguhkan hati anak-Mu ini Yesus. Oh ya laba. Saudara yang berputus asa, bahkan saudara yang mau bunuh diri, saudara yang dengar daripada menara doa ini, Tuhan munculkan lagi kata bunuh diri. Tuhan katakan jangan lakukan itu, jangan lakukan itu. Masalah yang sementara jangan diselesaikan, ya kan, secara permanen bunuh diri. Ini masalah bisa selesai. Tuhan katakan, aku Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kamu. Aku Tuhan yang pernah tolong kamu. Aku yang sudah pilih kamu. Aku yang sudah selamatkan kamu. Percayakan hati, percayakan dirimu padaku, kata Tuhan. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, kuatkan anakmu ini Tuhan. Kuatkan anakmu ini ya Tuhan. Ketika engkau tidak ada jalan, engkau tidak tahu apa yang harus kamu perbuat hari ini. Sekarang sebagai hamba Allah, aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan, kuatkan, teguhkan hati anakmu ini ya Bapa. Tolong ya Tuhan, tolong mereka. Tolong Yesus. Oh ya laba. Oh ya laba. Apapun yang terjadi, naikkan nyanyian ini saudara. di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Mari sekali lagi buka suaranya saudara, naikkan nyanyian ini. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Mari sembah Dia. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Oh, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Haleluya. Oh, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat
balas kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa, Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Tuhan, aku angkat tanganku ya Tuhan, aku berdoa untuk anak-Mu ini ya Bapa. Anak-Mu yang sakit ya Tuhan, mari saudara yang sakit angkat tangannya. Tuhan, apapun ya Tuhan sakit penyakit yang mereka sedang hadapi hari ini, aku tetap percaya Tuhan, mujizat masih ada. Tuhan, kalau aku melihat ya Tuhan, bagaimana Tuhan bisa buat mujizat ya Tuhan untuk ya Tuhan anak-Mu ya Tuhan, yang sedang ya Tuhan mengalami tumor ya Tuhan di kandungannya, bahkan keluar ya Tuhan tumor itu. Ya, dan dinyatakan sembuh oleh dokter. Tuhan, lakukan sekali lagi untuk anak-Mu ini Tuhan. Aku berdoa Tuhan untuk anak-Mu yang sedang sakit tumor ya Tuhan, kanker ya Tuhan. Aku percaya oleh bilur Yesus, saudara terima kesembuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus aku berdoa Tuhan, biar penyakit ini tidak membawa kematian, tapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Aku berdoa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sakit autoimun, anak-Mu yang sakit ya Tuhan asam lambung, ya Tuhan yang sakit ya Tuhan kencing manis, diabetes. Ya Tuhan aku berdoa sembuhkan ya Tuhan, sembuhkan anak-Mu ini, apapun mereka sakitnya. Angkat tangan saudara, sembuh nak, terima kesembuhannya. Sembuh dalam nama Yesus. Dari sakit diabetes, dalam nama Yesus jadi sembuh sekarang. Sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku percaya ya Tuhan, mujizat masih ada. Tuhan memberkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu, karir anak-anak-Mu Tuhan. Cukupi setiap kebutuhan hidup mereka. Biarlah setiap anak Tuhan yang hadir di Menara Doa orang-orang yang rajin ya Tuhan. Yang rajin bekerja ya Tuhan, yang pantang menyerah, yang tekun, punya komitmen, konsisten, terus belajar. Aku berdoa ya Tuhan, biarlah ya Tuhan Kau memberkati. Apapun dikerjakan anak-anak-Mu ini Tuhan buat berhasil. Berkati pelayanan ya para hamba-Mu ini Tuhan. Ya Tuhan, Kau berkati pelayanan mereka. Biar banyak jiwa bisa diselamatkan ya Tuhan lewat hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Sebentar ya Tuhan, besok kami akan memperingati hari kenaikan Tuhan. Ya Tuhan, anak-anak-Mu akan beribadah besok. Biarlah Tuhan sendiri ya Tuhan yang akan mengurapi mereka. Biarlah ibadah ini akan mengubah hidup mereka. Terima kasih, inilah pengharapan kami sebagai orang Kristen ya Tuhan. Yaitu mengalami kebangkitan dari antara orang mati dan naik ke surga. Terima kasih Tuhan seperti Yesus. Seperti Yesus. Terima kasih. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah ya Tuhan, Engkau berikan pemerintahan ya Tuhan yang stabil. Ya Tuhan, ekonomi yang ya Tuhan, yang terus bertumbuh ya Tuhan. Engkau berikan keamanan, ketentraman ya Tuhan, kestabilan dalam politik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk persiapan tongkat estafet kepemimpinan daripada Presiden. Ya Tuhan, biarlah berjalan dengan lancar ya Tuhan. Semua rencana dan pembangunan bisa dijalankan ya Tuhan. Ya Tuhan, dengan berkesinambungan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, aku berdoa berkat-Mu turun atas bangsa kami Indonesia. Berkati Indonesia Tuhan, berkati rumah-rumah ya Tuhan. Berkati, kami berdoa untuk kota kami Palembang. Biar Palembang menjadi kota doa, pujian, penyembahan bagi Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hatiku Percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu
selalu ku percaya. Mari panggil Yesus. Panggil Yesus. Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, kau segalanya bagiku. Haleluya. Panggil Yesus, panggil Yesus. Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, kau segalanya bagiku. Tuhan, kami berdoa, biarlah ya Tuhan, Engkau dengar ya Tuhan jawaban doa kami ini yang kami sudah naikkan. Dan juga Tuhan, kami berdoa dan kami percaya semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang susah Tuhan sudah hiburkan, yang terikat Tuhan sudah lepaskan. Hari ini Bapa, dalam nama Yesus, beri kami hati yang lembut untuk bisa menerima kebenaran, benih kebenaran firman-Mu. Kami mau dengarkan ya Tuhan dengan baik-baik ya Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini. Ya Roh Kudus, hidupi setiap firman ya Tuhan yang kami dengarkan ini. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah, saya berikan judul khotbah saya hari ini yaitu Spirit of Skandalon. Apa itu skandalon? Saya pakai istilah ini adalah istilah yang diambil dari bahasa Yunani, saudaraku. Dan ini pesan, saudara. Pesan ini sangat penting untuk didengarkan ya oleh kita semua sebagai orang Kristen. Kalau kita ingin semakin bertumbuh imannya di dalam Yesus. Mari kita buka Alkitab kita dari Lukas pasal 17 ayat 1 sampai 5. Di sini ada kata skandalon, saudaraku ya. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Yesus berkata kepada murid-muridnya, baca yang keras, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Nah, kata penyesatan di sini saudara, ya kan, atau offense, ya kan, itu dalam bahasa Yunaninya adalah skandalon. Jadi Yesus berkata tidak mungkin tidak ada penyesatan. Ya, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Ayat 2, adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, kata Tuhan, jikalau saudaramu apa? Berbuat dosa, tegurlah dia. Jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata aku menyesal, engkau harus apa? Mengampuni dia. Kata rasul-rasul itu kepada Yesus, tambahkanlah iman kami. Saudara, kata penyesatan dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan sebagai offense ya, kita udah tahu. Dan dalam bahasa Yunaninya artinya dipakai kata nama skandalon. Nah, ini yang saya mau bahas saudara, kata skandalon. Skandalon ini di dalam Alkitab bahasa Indonesianya saudaraku. Saya sudah cek semuanya saudaraku ya. Itu bahasa Indonesia ada kata penyesatan. Di satu waktu Yesus berkata penyesatan. Kamu ini jadi batu sandungan bagiku. Anjala iblis, kamu jadi batu sandungan. Kata batu sandungan tuh skandalon juga. Ya kan? Berbahagia orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Kata kecewa ini juga skandalon saudaraku. Ya kan? Ya kan? Dan banyak orang yang murtad. Murtad juga kata skandalon atau skandaliso kalau murtad ini saudaraku. Ya, ini yang kita mau bahas. Ini penting sekali saudaraku. Ya, pesan ini sangat penting untuk saudara dengarkan dengan baik. Ini penting banget. Karena saya melihat saudaraku ya, orang-orang Kristen ya yang pergi tinggalkan gereja dan tinggalkan pelayanan.
Orang-orang Kristen yang tidak bertumbuh imannya gak jadi dewasa. Itu karena mereka, saudara, kena yang namanya spirit daripada apa? Skandalon ini. Saudara, jadi spirit of skandalon ini apa sih artinya? Saya terangkan di sini adalah bahwa sebuah jerat perangkap iblis, ya, sebuah jerat perangkap yang dibuat oleh iblis. Atau batu sandungan, ditaruh nih batu, saudara. Ya kan, supaya orang kalau kena nginjak batu ini atau kesandung dengan batu ini, saudaraku, dia akan jatuh tersandung ke dalam apa? Dosa dan pelanggaran. Jadi spirit of skandalon ini adalah seperti kayak roh jahat yang menarik-narik kita, saudaraku, untuk melakukan sesuatu yang mengakibatkan kehancuran daripada hidup kita. Makanya saudara, saya berikan judul khotbah ini Spirit of Skandalon, oleh sebab ada kuasa gelap yang bekerja di balik ketersinggungan hati kita. Di balik kekecewaan, di balik hati yang terluka. Saudaraku, yang menyebabkan kita, ya kan, menjauhkan diri daripada kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Nah, ada dua jenis orang, saudara, yang kena jerat daripada skandalon ini, saudaraku. Yang tersinggunglah, terlukalah, kecewalah, atau jatuh tersandung, skandalon. Ada dua jenis orang. Pertama adalah orang yang diperlakukan dengan tidak benar. Istilah zaman sekalian paling rendah itu apa? Jadi istilahnya saya dengar saudara di Instagram ada kata-kata begini, saudara. Kalau ada orang yang berkata, kamu ini gemukan, kamu kok gendut bener. Kita bisa laporkan ke polisi dengan pasal perbuatan tidak menyenangkan. Saudara Kristus. Jadi perbuatan tidak menyenangkan karena rasanya gak senang. Itu tersinggung kan, saudaraku. Nah, jadi dia berpikir, jadi dia diperlakukan dengan tidak benar. Lewat kata-kata. Ada yang lewat keputusan, lewat perbuatan. Orang bisa tersinggung, orang bisa terluka. Ya kan, karena dia diperlakukan dengan tidak benar. Tapi yang kedua ada yang jenis, ini yang banyak, ini yang tipe kedua. Saudaraku. Ya kan, Yesus bilang tidak mungkin tidak ada orang, ya kan, yang tidak disinggung, tidak mungkin tidak ada penyesatan, tidak mungkin tidak ada skandalon. Ya kan, nanti kita bahas lebih dalam lagi, saudara, tentang hal ini. Ya kan, tapi Tuhan bilang, sekalipun tuh kamu jangan sampai kena jeratnya, jangan sampai jatuh tersandung, lalu jatuh kena perangkap daripada iblis ini. Nah itu, sekalipun kamu diperlakukan dengan tidak baik. Tetapi ada banyak yang jenisnya kedua. Apa saudaraku? Orang itu dia berpikir bahwa dia diperlakukan tidak benar. Walaupun kenyataannya tidak. Ya kita udah tahu nih lagi rame. Saudaraku. Ya kan setiap orang kan punya definisi masing-masing untuk ambil keputusan. Kita mungkin merasa benar ya, kita bisa tersinggung nih. Tersinggung, terluka, kecewa, saudara. Ya, ini penting nih hati. Ya, Lukas 17:7 Tuhan bilang, gak mungkin tidak ada orang yang bikin kamu tersinggung, gak mungkin kata Tuhan. Tidak mungkin tidak ada orang yang tidak akan bisa melukai kamu. Itu yang perkataan itu. Tapi kamu harus jaga dirimu. Jangan sampai kamu terluka, jangan sampai kamu tersinggung, jangan sampai kamu kecewa. Kalau udah jatuh ini, nanti jeratnya panjang. Ceritanya panjang. Kamu akan jauh dari kasih Tuhan. Ya saudara. Nah orang tipe yang kedua. Saudara, ya kan? Dia berpikir bahwa dia diperlakukan dengan tidak baik. Saudara, makanya dia berhak untuk apa? Tersinggung. Atau memang ada keadaan-keadaan yang membenarkan dia untuk tersinggung. Atau ada orang-orang yang meneguhkan, yang berkata bahwa wajar kamu tersinggung, wajar kamu marah, wajar. Bahkan banyak kalau kita kelilingin orang-orang kayak begini, waduh kita udah masuk
perangkap setan, perangkap iblis yang namanya spirit of skandalon. Katakan amin. Nah ini yang jangan anggap remeh loh saudaraku. Ini yang menyebabkan hati nurani kita tidak bisa murni, hubungan sama Tuhan berjarak sehingga kita gak bisa dengar lagi. Tetap ada di gereja dengar khotbah tapi gak bisa dengar suara, gak bisa mau dengar nasihat. Kenapa? Yang di sini sudah apa? Ada jerat hatinya. Itu skandalon bisa karena adanya perbuatan orang yang melukai kita. Tapi ada jenis skandalon, ya kan saudara, ini tidak melukai kok. Ini orang baik, dia ngomongnya baik. Tetapi saudaraku, omongannya ini akan menjauhkan kita dari apa? Dari kasih karunia, dari panggilan Tuhan, dari kehendak Tuhan dalam hidup dia. Biasanya ini orang-orang baik, orang-orang dekat di sekitar kita. Coba kita buka Alkitab kita. Matius 16 ayat 21 sampai 23. Kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak-pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus. Waduh, Petrus bisa menegur Yesus, Tuhan ya. Katanya apa? Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau. Saudara tahu, di ayat-ayat sebelumnya perkataan Petrus adalah perkataan yang menegaskan tentang siapa Yesus. Ketika Yesus berkata, ya kepada orang-orang, menurut kamu siapa aku nih? Orang bilang inilah Yeremia, inilah Nabi Elia. Lalu Tuhan bilang, kalau menurut kamu siapa aku? Tunjuk Petrus. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Wah, Tuhan berkata, ini bukan perkataan ini bukan dari kamu sendiri, bukan karena otak kamu, karena kepintaran kamu, bukan karena pengetahuan kamu, tapi ini pewahyuan dari Bapa. Kau bisa lihat aku sebagai manusia, tapi aku adalah Mesias, aku adalah Juru Selamat, aku adalah Tuhan. Tapi berjalannya waktu saudara, nggak nyampe sehari, lewat hari. Saudara, ketika Yesus bilang, aku mau pergi loh ke Yerusalem untuk menderita sengsara. Ya kan, nanti aku akan mengalami aniaya, penderitaan, lalu aku akan dibunuh dan aku akan dibangkitkan pada hari ketiga. Apa saudara respon daripada Petrus? Oh jangan kamu, jangan mau susah-susah. Masa harus dianiaya menderita, masa harus mati. Tapi dia gak dengar bangkitnya. Pasti. Kalau orang yang cepat ngomong, saudara, ya kan lambat mendengar, biasanya tuh cepat komen nih seperti ini. Lalu Tuhan hardik, enyah kamu iblis. Ya, apa perkataan Yesus? Yesus kata, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyalah iblis. Engkau suatu apa? Batu sandungan, skandalon. Ada spirit of skandalon yang memakai mulut Petrus untuk bicara kepada Yesus. Saudaraku Yesus, ya kan, engkau jadi batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Jadi saudara, spirit of skandalon, pertama, saudara, dia bisa lukai hati saudara lewat orang. Lewat perkataan orang, perbuatan orang. Sakit hati, udahlah gak ada Tuhan. Saudara tahu, kalau spirit of skandalon bekerja dalam hidup orang, biasanya mereka tuh akan jatuh di dalam dosa dan pelanggaran. Apa yang menyebabkan seorang anak bisa memberontak kepada orang tua? Luka sama orang tuanya. Spirit of skandalon. Apa yang menyebabkan pasangan suami istri kadang harus mengalami, saudaraku, perceraian atau hal-hal yang tidak menginginkan? Karena spirit of skandalon yang melukai. Cek masuk, tersinggung, kecewa. Saudara ngerti sini, katakan amin. Apa yang menyebabkan seseorang tiba-tiba mau membunuh dengan secara sadis?
yaitu bosnya sendiri. Rupanya kalau dicek, kalau kita tahu, kenapa? Masuk nih. Dia kenapa? Tersinggung, luka, sakit hati. Spirit of skandalon ini. Dia itu spirit ini sebagai satu jerat gitu loh. Kayak taruh batu sandungan untuk jatuh masuk ke dalam jerat. Supaya hidup mereka jauh dari Tuhan. Intinya kan saudara, dosa itu sebenarnya itu bukan sekedar berbuat yang salah. Dosa itu adalah, kalau saya baca lagi satu buku ini saudara gue. Dosa itu adalah dimana kedudukan Allah tidak punya kedudukan di dalam hati dan hidup kita. Terpisah, gak ada hubungan lagi. Itu yang namanya dosa saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Bahwa Yesus mati disalib untuk supaya mengembalikan kedudukan Allah dalam hidup kita. Saudara bisa mengerti sini. Tapi ada spirit of skandalon yang kedua, dia bisa bekerja lewat apa? Kata-kata yang baik. Kata-kata yang rasional, masuk akal. Dengan kata-kata harus pakai hikmat lah. Saudaraku Yesus. Nah ini yang harus hati-hati buat kita. Saya ngalami kok. Ketika saya awal sekali bertobat jadi Kristen. Ya pihak daripada keluarga yang menentang. Awalnya dengan keras. Tetapi gak bisa dikerasin, dikasih lembut. Dengan bahasa-bahasa yang supaya gak usah ikut Tuhan. Yang kedua saudara, ketika kita mulai lagi aktif dan mau ambil keputusan untuk full time saudaraku. Lepaskan semua. Itu kan saudaraku, itu serangan juga yang keras supaya cegah. Jangan buat ini. Nggak bisa dikerasin, dilembutin dengan bahasa-bahasa yang bagus sekali. Yang bisa nyentuh hati. Sampai kayaknya berat nih ambil keputusan seperti ini. Ini spirit skandalon. Iblis berusaha pakai orang yang paling dekat dari Yesus. Mencegah Yesus untuk menjadi juru selamat untuk mati di salib. Katakan amin saudara. Dia pakai Petrus. Ini yang namanya spirit of skandalon. Kalau dia bisa, intinya adalah bagaimana memisahkan kita dari Tuhan. Kita tidak hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kita tidak hidup dalam panggilan Allah. Saudara bisa mengerti ini, katakan amin. Nah ada 3 hal yang harus kita ingat tentang spirit of skandalon ini. Ada 3 hal. Yang pertama, kita tidak bisa menghindari yang namanya skandalon ini. Entah dia main kasar atau pakai cara halus. Ngerti gak saudaraku? Ya kan? Di mana saudaraku, Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa tidak mungkin tidak ada apa? Penyesatan. Tidak mungkin tidak ada skandalon. Yang kedua yang saudara harus tahu, ya, yang harus tahu, tidak mungkin tidak ada, pasti kena. Saudara mau ke gereja pasti kena. Ya kan? Cara spirit of skandal kerasnya itu apa? Waktu di gereja, mungkin saudara nggak dihargai. Nggak dihargai urapannya, talentanya, bakatnya. Atau mungkin orang yang saudara hormati, orang ini cuek. Atau berkata yang keras. Itu main kasar tuh. Spirit ini main kasar. Tujuannya apa? Supaya tawar hati gak usah datang gereja lagi. Atau gak usah pelayanan lagi. Ngerti gak saudara? Yang kedua, spirit itu kerja. Kalau dia main lembut, saudara, dia akan pakai orang-orang dunia. Pikiran-pikiran yang dunia, teman-teman dunia. Ngapain terlalu aktif gereja? Ngapain sungguh-sungguh sama Tuhan? Kalau saudara ada masalah dalam kesehatan, ya kan, kamu udah doa-doa sama Tuhan di gereja, minta-minta tolong sama orang gereja, enggak sembuh kan? Ini loh ada dukun loh, ini ada orang pinter loh. Dia juga bisa baca untuk masa depan kamu. Spirit of skandalan ini, dia mainnya bisa main keras, bisa main lembut, saudara. Tapi tujuannya kita harus tahu. Makanya hidup tuh harus punya apa? Prinsip. Katakan amin. Aku mau dekat sama Tuhan. Aku mau bertumbuh sama Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup saya mau berkata Tuhan tuh baik. Katakan amin. Nah ini penting.
Yang kedua saudara, yang harus kita tahu tentang spirit of skandalon adalah sekalipun kita tidak dapat menghindari skandalon ini, penyesatan, kita gak bisa ya kan tidak ketemu batu sandungan. Pasti ada batu-batu sandungan. Saudaraku, yang menyebabkan kita tersinggung, terluka, tetapi kita dapat menghindari diri. Kita bisa menolak untuk tersinggung. Kita menolak untuk terluka. Kita bisa menolak untuk tersandung oleh batu sandungannya itu, skandalon itu. Katakan amin. Kita bisa ambil keputusan itu. Katakan amin. Nah, saudara juga harus tahu, kita harus tahu gini. Ini yang saya pelajari saudara. Yang ketiga, ukuran kedewasaan iman kita. Dan ya kan, ukuran semakin besarnya pelayanan kita, Tuhan kasih angkat pelayanan yang lebih. Itu hanya bisa diukur sejauh kemampuan kita. Untuk apa? Menaklukkan spirit ini saudara. Amin. Matius 11 ayat 6 katakan, berbahagialah orang yang tidak menjadi apa? Kecewa, itu skandal. Dan menolak aku. Saya berpikirnya begini. Ada banyak orang yang bisa ngomong gitu. Saya pernah jerit loh sama Tuhan. Aku kecewa dengan kau Tuhan. Karena aku lagi gini. Wush, sampai telepon, teriak-teriak gitu. Telepon sama saya. Saya diam, tapi saya gak berani ini kan. Lah kenapa Tuhan kau bisa kecewa sama engkau? Kenapa kok orang bisa kecewa sama Tuhan? Kenapa kok orang bisa kecewa sama gereja? Kenapa Tuhan? Tuhan bukain saya. Orang-orang itu yang kecewa sama Tuhan. Karena dia tuh berpikir bahwa pengorbanan dia jauh lebih besar daripada korban Yesus terhadap hidup dia. Makanya dia kecewa. Saudaraku, kita bisa kecewa karena kita ngerasa korban kita lebih besar dari Tuhan. Kita kecewa sama istri karena ngerasa kita korban kita lebih besar dari dia. Atau kita lebih tinggi dari dia kedudukannya. Kita terlalu punya tuntutan harapan yang begitu tingginya. Untuk minta dihargai, dihormati, disanjung, dipuja. Kalau bisa dipuji terus dan disembah. Ini kan satu ketidaknormalan. Walaupun gak diungkapkan, tetapi dikondisikan oleh kita. Karena apa? Sikap angkuh. Sikap angkuh, saudaraku, merasa paling berhak untuk dihormati. Ini memudahkan namanya spirit of skandalon bekerja hajar hidup kita. Ingat loh saudara, soal penghormatan ya. Kita dihormati, dihargai. Itu kita gak bisa tuntut orang untuk hormati dan hargai kita loh. Gak bisa tuntut orang, hormatin aku. Itu gak normal kalau gitu. Katakan amin. Tapi yang ada kita yang memberikan hormat dan penghargaan buat orang. Amin saudaraku. Itu paling penting. Orang mau kasih gitu. Itu istilahnya penghormatan dan penghargaan itu diberikan. Bukan dituntut. Ketika kita udah kebalik-balik pola pikirnya. Tolong hargai aku dong. Aku kan lebih tua. Aku kan lebih berpangkat. Aku lebih kaya ini. Aku lebih segala macam. Lebih berjasa. Wah udah gampang banget tersinggung, terluka, kecewa. Gampang banget. Aku ini kan orang tuh. Ini yang problemnya. Akhirnya dampaknya masuk ketika ada kemarahan yang muncul. Luka muncul. Hubungan kita berjarak sama Tuhan. Ketika hubungan kita berjarak. Saudara. Ini problem. Kasih karunia Tuhan. Tidak bekerja. Amin. Amin saudaraku. Jadi ini yang saya melihat. Ya saudaraku ya kan. Ini kita doa. Kita nggak usah lihat si A si B ya. Untuk ini semua untuk diri kita kalau menurut saya. Untuk kita semua. Sekarang kita tutupnya begini saudaraku. Gimana caranya mengatasi spirit of skandalon ini? Gimana caranya? Saudaraku tidak ada satu orang pun kata Yesus. Yang luput dari spirit ini, serangan ini.
Katakan amin. Ya. Mungkin hari ini saudara rasanya terluka benar, tersinggung, kecewa. Kalau ada mangkal, ada ganjelan di hati ini. Saudaraku, spirit of skandalon sepertinya nih berhasil membujuk kita untuk melakukan sesuatu. Yaitu apa? Sakit hati, kecewa, marah. Kita jatuh kena perangkapnya. Yang pertama, kita harus berdoa saudara. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita harus jujur dan akui di hadapan Tuhan. Dengan omong, Tuhan, hatiku terluka. Aku tersinggung Tuhan. Aku tuh marah sama dia. Sama omongan dia, nyakitin dia. Perbuatan dia Tuhan. Aku tahu seharusnya aku gak tersinggung. Tapi aku tersinggung benar Tuhan. Saudara boleh nangis. Silakan nangis sama Tuhan. Saudara bisa nangis. Karena Tuhan siap sedia mendengar tangisan kesedihan hati saudara. Dan Tuhan juga siap sedia memulihkan rasa sakit dan rasa luka saudara. Katakan amin. Ini yang membantu saya. Saudara, ini cara yang saya buat. Saya share ke saudara. Bukan berarti saya tuh gak pernah ya kayak apa-apa. Semua orang gak ada yang kebal ketika spirit of skandal serang itu. Tapi kata kuncinya adalah, saudaraku, pelihara yang namanya apa? Lemah lembut dan rendah hati. Ini bikin ngunci. Seperti pintu tuh ketutup untuk spirit of skandalon. Kalau kita punya sikap apa? Lemah lembut dan rendah hati. Hati nurani yang murni. Ini penting. Yang kedua saudara, apa yang harus kita lakukan? Jangan terlalu cepat curhat ke orang lain. Tanpa pertimbangan dan doa yang serius. Jangan gampang, jangan ngomong kasar. Salah satu tanda seorang dewasa secara rohani yang saya dapetin. Ini teguran buat saya. Tidak terlalu banyak curhat yang enggak sama orang. Sembarangan orang. Tetapi saudara bisa bicara kepada seseorang yang dewasa imannya. Memiliki firman Tuhan. Mendapatkan nasihat rohani. Yang untuk dapat nasihat rohani dan doa untuk pemulihan. Cari yang dewasa. Salah satu tanda kedewasaan saudaraku. Kayaknya kita mungkin ini nih. Tidak terlalu banyak bicara. Nggak terlalu banyak ngomong gitu kan. Yang untuk nunjukin kita ini eksis gitu loh. Karena kita udah tahu. Makin bertumbuhnya kita. Maka unsur-unsur Tuhan lebih besar. Unsur-unsur kita makin berkurang. Yang mengerti katakan amin. Bukan akunya. Kita mau tunjukin supaya orang bisa hargai, hormati. Itu udah usah. Saudaraku, lakukan apa yang baik. Yang bisa senangkan hati Tuhan. Katakan amin. Lakukan sesuatu kepada orang lain. Seperti untuk Tuhan. Saudaraku. Jadi jangan terlalu cepat curhat. Kalau misalnya saya harapkan. Semua segala macam. Akhirnya timbulnya kecemaran. Ketika saudara terluka. Saudara curhat kemana-mana. Itu yang namanya kecemaran. Yang merugikan daripada kerajaan Allah. Katakan amin. Ya. Yang ketiga adalah kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Agar kasih Tuhan, kasih Allah itu dicurahkan dalam hati kita. Ya, cara doa sungguh-sungguh bisa dengan nyanyi. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi baru. Ya kan. Sampai saudara rasakan ini dapat tek. Ya lepas aku. Sampai ada kasih yang membuat saudara kalau melihat muka dia udah gak sebel lagi. Kalau nyebut nama dia udah enak rasanya, udah plong. Gitu. Itu yang bekerja siapa? Itu pasti Roh Kudus. Katakan amin saudaraku. Ya kan? Karena kalau merem lihat mukanya dia, aduh monyet nih si monyet ini. Kita bilangnya monyet. Aduh muka si monyet lagi. Keluar ya kan.
buat gitu kan. Ini yang bikin gak bisa masuk hadirat. Itu hatimu. Ya kan, karena hati kita, kenapa harus jaga? Karena hati ini bisa ada satu gambaran imajinasi. Kalau hatinya buruk, saudara, imajinasinya pasti buruk. Kalau hatinya mulia, imajinasinya mulia. Saya bisa ngasih sini penting. Kayak hati nuranimu. Saya pakai istilah itu, saudaraku ya. Nah, kalau kasih Allah dicurahkan dalam diri kita, sudah tercurah nih, kita udah tahu tandanya apa? Kalau tiba-tiba gambar muka dia tuh hadir. Ya kan, awalnya si monyet, tapi sekarang udah sebut namanya. Oh iya, si ini ya. Tuhan berkati dia. Tuhan berkati dia. Nah, itu udah tandanya bukan kita loh. Tuhan berikan kasihnya sehingga kita bisa berdoa dan mengasihi dia, memberkati dia. Yang keempat adalah apa, saudaraku? Kita harus mengampuni dan berdoa untuk orang yang membuat kita jatuh, tersandung dan terluka. Katakan amin. Ya, termasuk bukan cuma orang yang menyakiti loh, tapi orang-orang yang mencegah kita untuk makin dekat sama Tuhan, untuk berkorban bagi Tuhan. Ya kan? Kadang-kadang orang, buat apa bawa-bawa perpuluhan ke gereja? Ini orang harus didoa, ini spirit of skandalon. Buat apa doa puasa lagi? Jangan ini. Segala macam. Itu tapi orang-orang baik, nggak lukai. Tetap kita harus berdoa, Tuhan ampuni dia. Buka ini. Memang untuk mengampuni orang yang sudah melukai itu hal yang sulit. Memang sulit. Saudara, buat saudara sulit, buat saya apalagi. Tetapi itu walaupun itu memang sulit, tetapi kita tindakan iman ini adalah langkah penting. Ini perlu latihan. Saya latihan. Lama-lama saudara apa? Kok jadi gak berat lagi ya? Saudaraku. Makanya ini pentingnya. Minta dulu kasih Allah tercurah dalam hati kita. Sampai kita dapat tek. Lalu ketika keluar wajah dia. Dan kita tidak marah. Itu kasih Allah udah dapat. Lalu setelah itu saudara katakan, Tuhan berkati dia. Aku ampuni dia dan kau ampuni dia Tuhan. Wah, pada saat itu singkat kata, saya percaya saudara akan mengalami kelepasan, kemerdekaan dari spirit of skandalon ini. Katakan amin. Amsal 29 ayat 11 katakan apa? Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya. Tetapi orang bijak akhirnya meredakan. Katakan amin. Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa spirit of skandalon sulit bekerja di dalam diri orang-orang yang mau mengembangkan sikap yang lemah lembut dan rendah hati. Katakan amin. Ya, saudaraku. Sikap pemaaf itu sangat diperlukan. Supaya kita bisa bertumbuh secara iman. Kita bisa hidup dalam kasih karunia. Nah, Rasul Petrus saudaraku, dia berikan surat ini saudara. Surat pengembalaan ini bagus sekali. Sehubungan dengan untuk melawan daripada spirit of skandalon ini. Mari kita baca saudara. 1 Petrus 2 ayat 20 sampai 21. Saudara kita baca 1, 2, 3. Sebab dapatkah disebut apa? Pujian. Jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Katakan amin. Ya, ini spirit ini saudara terus akan kerja buat kita. Yang paling beratnya tuh kalau ketika spirit of scandal ini bekerja, saudara, untuk kita kecewa dengan Tuhan, dengan pemimpin di atas kita. Yang merupakan pemimpin atau orang tua kita. Orang tua, pemimpin atau orang-orang di atas kita. Dia akan berusaha untuk kita tuh kena, terluka, tersinggung dengan dia. Supaya sudah apa tadi? Urapan Tuhan itu gak turun kalau hidup kita. Berkat Tuhan gak nyampe ke kita.
Saudara, kita tahu kan saudaraku ya kan, adalah bahwa apa? Ya kan? Berkat itu sumbernya dari siapa? Dari Tuhan. Ya saudara. Lalu dialirkan lewat siapa? Itu lewat kepala. Turun kemana? Ke janggut, ke leher, baru ke jubah. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Itu aliran itu. Nah, spirit of scandal ini cek gitu loh. Orang tua kita silakan dia salah. Dan kita tidak mau kecewa dengan kesalahan atau kekerasan dari orang tua. Prinsip saya. Gitu kan. Orang tua bisa buat apapun di masa lalu. Aku gak akan simpan kesalahannya. Aku ampuni. Karena kita harus tahu saudara. Ini kita tahu bahwa semua manusia kan tidak ada yang sempurna. Ketidaksempurnaan itu bisa dipakai oleh roh jahat. Untuk membuat hidup kita jadi kecewa. Iblis bisa pakai ya Tuhan ketidaksempurnaan orang tua kita. Saudaraku, guru, kadosen, semua segala macam. Ya kan? Bagaimana caranya memagari saudara serangan daripada spirit of scandal? Saudara, vitaminnya apa? Probiotiknya itu apa? Penangkalnya itu apa? Efesus 4 ayat 2 dan 3 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kamu selalu, kata selalu garis bawahi. Selalu apa? Rendah hati, lemah lembut dan apa? Sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Katakan amin. Ini penting. Ayat ini saudara boleh hafalkan, renungkan, doakan. Saya percaya Tuhan akan memberkati saudara. Di masa-masa sulit sekalipun. Kalau saudara bisa taklukkan spirit ini. Dengan hidup apa? Rendah hati, lemah lembut, sabar. Tunjukkan kasih dalam hal saling membantu. Pelihara kesatuan, unity. Ya kan? Kesatuan roh dalam ikatan apa? Damai, sejahtera. Saya yakin. Terobosan-terobosan akan terjadi dalam hidup saudara. Terobosan keuangan kah? Terobosan pelayanan saudara. Terobosan bisnis karir saudara. Apa yang nampaknya sulit dan tidak mungkin. Ketika saudara berhasil menaklukkan spirit of scandalon ini. Tuhan sentuh hatiku Tuhan. Sentuh hatiku. Ubah hatiku Tuhan. Perbaharui aku Tuhan. Sembuhkan aku ya Tuhan. Ketika luka kita sembuh. So apa yang terjadi saudaraku. Maka Tuhan akan jawab doa. Ketika dia berseru, kita berseru, dia akan menjawab kita. Katakan amin. Katakan amin saudara. Saya berdoa, saudaraku. Saya percaya ketika saudara bisa taklukkan spirit pengandalan, penyakit saudara akan sembuh. Penyakit saudara akan disembuhkan. Amin, amin. Kadang nih simpen terus. Ganjelan-ganjelan nih, spirit nih. Batu-batu sandungan nih. Yang membuat kita berjarak dengan Tuhan. Kita tidak hidup di dalam panggilan. Kita tidak melayani Tuhan. Karena apa? Spirit of scandalon ini. Aku berdoa ya Bapak. Mari tutup mata Ibu Bapak. Aku berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu. Mereka yang terjerat perangkap iblis. Dalam spirit of scandalon. Aku berdoa Tuhan. Doa saudaraku. Saudara bisa berkata, aku kecewa, aku terluka, aku tersinggung Tuhan. Sebut nama orang ini. Tuhan siap sedia mendengar tangisan kesedihanmu. Dan Tuhan juga siap sedia untuk memulihkan dan menyembuhkan hatimu. Sentuh hati kami ya Bapak. Sentuh hati setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada orang-orang yang membelokkan jalan hidupmu jadi tersesat. Dengan bahasa yang manis, kata-kata yang manis. Seperti Petrus, saudara sadari. Kalau engkau jauh dari Tuhan. Karena ada orang-orang, terpengaruh oleh orang-orang. Hari ini juga saudara boleh balik-balik ke Tuhan. Tuhan aku minta ya Tuhan kasih-Mu dicurahkan ke dalam setiap hati anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih.
Biarlah ya Tuhan kami menjadi seorang yang pemaaf, mudah memaafkan daripada orang lain. Karena kami mau mengembangkan ya Tuhan, roh yang lemah lembut dan rendah hati itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku minta Tuhan turunkan berkat-Mu setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Berkati mereka semua satu persatu. Bungkus mereka semua dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar anak-anak-Mu akan membawa persembahan ya Tuhan. Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi persembahan ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan siapkan diri untuk makan perjamuan kudus. Biarlah Tuhan lewat perjamuan kudus ini, Tuhan Engkau melepaskan kami, memberikan kami kemerdekaan dari spirit of skandalon ini. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Oh, betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan, demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan anugerah-Mu, haleluya. Terima kasih terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, Yesus, oh, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus, ku beri syukur, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus.
Mari buka kedua tangan kita, arahkan pandangan kita ke surga dan menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai pada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.